A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Dwi. Peran saya di sini menjelaskan tentang keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Perkenalkan, nama saya Artena Surya Berkuni. Peran saya di sini menjelaskan tentang peninggalan dari sejarah Mataram Islam. Perkenalkan, nama saya Tias Naili Fitrani. Peran saya di sini menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramakaranya. Peran saya di sini akan menjelaskan tentang sistem atau proses pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Kami dari SMK Negeri 1 Pemalang yang akan menjelaskan tentang tujuan pada kalian semua, Tentang informasi mengenai Kerajaan Mataram Islam. Dalam podcast ini bertujuan untuk para penonton semua lebih memahami dari sejarah-sejarah Indonesia, Terlebih lagi pada sejarah Kerajaan Mataram Islam. kita akan menjelaskan sedikit tentang gambaran umum Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terletak di Kota Gede, Yogyakarta. itu tahu kalian nanti pas selesai SMK mau kemana? Kalau aku sih kuliah. Iya. Di mana? UGM. Iya, di Yogyakarta itu kan yang ada kayak sejarah-sejarah peninggalan Mataram Islam itu kan. Iya. Oh iya, kalian tahu nggak sih yang melatar belakangi berdirinya Kerajaan Mataram Islam? Nggak tahu, itu apa sih, Yas? Menurut sumber yang aku baca dari Script dan Kompas.com, dirinya Kerajaan Mataram Islam dikaitkan oleh dua kerajaan yang sudah ada sebelumnya loh. Emang iya ya. Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Namun sejak runtuhnya dua kerajaan tersebut, Mataramlah yang hingga puluhan tahun memiliki banyak kisah dan mitos yang lalu menyertai perkembangannya. Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya membantu Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Panangsang dari Kesultanan Demak yang merupakan putra dari Ki Ageng Pamenahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya pada abad ke-16. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam tidak luput dari gangguan VOC. Oh alah, baru tahu aku. Kerajaan Mataram Islam juga ada proses atau sistem pemerintahannya loh. Emang iya, Nis? Emang apa sih pemerintahan? Menurut yang aku baca di internet, sumber WordPress dan detik.com, sistem pemerintahan Kerajaan Mataram Islam adalah Dewa Raja. Kalian tahu nggak sih sistem pemerintahan Dewa Raja itu apa? Emang tahu. Emang Sistem pemerintahan Dewa Raja memiliki arti bahwa pusat kekuasaan tertinggi ada pada raja. kan di Kerajaan Mataram Islam ada Panembahan Senopati atau Raja Sutawijaya. Nah, Raja Sutawijaya itu meninggal karena apa sih? Dan Kerajaan Mataram Islam meninggalnya Raja Sutawijaya digantikan oleh siapa saja? Panembahan Senopati atau Raja Sutawijaya meninggal karena terus-menerus memperkuat pengaruh Mataram dalam berbagai bidang. Ia meninggal pada tahun 1601. Setelah meninggal, ia digantikan oleh putranya Mas Jolang atau Panembahan Sedang Rakyat pada tahun 1601 sampai 1613. Peran Mas Jolang tidak banyak yang menarik untuk dicatat. Setelah Mas Jolang meninggal, ia digantikan oleh Mas Langsang pada tahun 1613 sampai 1645. Ternyata, selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan Kerajaan Pajang. Dengan demikian, Sutawijaya berhasil naik takhta karena merebut wilayah Kerajaan Pajang dari Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Pada saat itu, wilayah Kerajaan Mataram hanya hutan Mentawai dan bekas Kerajaan Pajang. Nah, kalau memperkuat kerajaannya, Ya, iya, aku pernah baca di TikTok tentang Kerajaan Mataram Islam. Kalian tahu nggak? Enggak. Emang apa sih penyebab Kerajaan Mataram Islam runtuh? Jadi Mataram Islam
Ponorogo yang berhasil memporak-porandakan Keraton Pelek yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram. Atas peristiwa tersebut, Amangkurat I pergi melarikan diri dari Keraton Pelek dan serta menuju ke VOC untuk meminta bantuan. Walaupun Kerajaan Mataram Islam terkenal sebagai kerajaan yang sering melakukan perlawanan kepada VOC, Mataram Islam tetap meminta bantuan perlindungan kepada VOC. Masa-masa kemungkinan VOC sudah terlihat pada saat berakhirnya Sultan Agung dan digantikan oleh hambaannya yang berharga susunan Amangkurat atau yang kita kenal sebagai Amangkurat. Gitu nanti. Iya kawan. Tapi kalian nggak tahu nggak sih kalau di sana itu juga ada kayak peninggalan-peninggalan di kerajaan sejarah Mataram Islam? Enggak, emang aku tahu peninggalannya apa aja. Tahu nggak ya? Tapi aku ada beberapa sedikit baca dari sumber Good News. Yang pertama ada Keraton Kesultanan Yogyakarta. Itu dibangun pada tahun 1755 dan di sekitar situ ada sebuah alun-alun dan masjid di sebelah baratnya. Yang kedua ada Kasunanan Surakarta, dibangun pada tahun 1745. Sebenarnya itu bukan kayak keraton gitu, tapi udah jadi alih fungsi jadi kayak museum. Jadi di sana tuh kayak ada banyak peninggalan dari kerajaan masa lalu gitu, kayak senjata kuno, barang-barang dari masa lalu gitu deh. Terus yang terakhir ada Taman Sari. Taman Sari itu kayak taman, tapi taman khas dari kerajaan Sultan Hamengkubuwono I. Dan di sana itu banyak banget artefak-artefak yang belum ditemukan di sana. Gitu deh. Oh gitu, keren Ara. Selesai sudah podcast dari kami Tentang